Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White. Satoshi dan kawan-kawan bertemu dengan Nyasu yang sudah dikeluarkan dari tim Rocket. Satoshi dan kawan-kawan sedang beristirahat di pinggir hutan. Saat itu Tepik dan Exo sedang main kejar-kejaran. Tak disangka mereka menemukan sesuatu di balik semak-semak. Satoshi dan kawan-kawan yang menyadari akan hal itu lalu mendekat. Di balik semak-semak tersebut mereka menemukan Nyasu yang pingsan. Belum diketahui apa penyebabnya, tapi mereka harus berjaga-jaga karena bisa saja tim Rocket ada di dekat sini. Kemudian Dan mengecek kondisi Nyasu yang ternyata lumayan parah. Segera Dan memberikan penanganan pertama untuk Nyasu. Iris juga ikut merawatnya dengan memberi ramuan yang diraciknya sendiri. Betapa terkejutnya Nyasu ketika terbangun melihat ada musuh-musuhnya di dekatnya. Mereka lalu menanyakan apa yang hendak diperbuat tim Rocket kali ini. Nyasu mengungkapkan ia bukanlah bagian dari tim Rocket lagi. Saat ditanya, Nyasu sempat mencoba kabur. Tapi pada saat itu kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa lari. Jadi terpaksa Nyasu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat menjalankan misi, Nyasu tertangkap basah. Untungnya berkat bos ia bisa dibebaskan secepatnya. Namun akibat dari tindakannya itu, Nyasu pun langsung dipecat. Bukan hanya itu, teman-temannya pun juga meninggalkan Nyasu sendirian. Oleh karenanya, Nyasu pun melanjutkan perjalanannya seorang diri, hingga mereka menemukannya pingsan di tempat ini. Mereka lalu berdiskusi tentang apa yang sebaiknya dilakukan untuk Nyasu ini. Tak butuh waktu yang lama, Satoshi dan kawan-kawan memutuskan mengajak Nyasu ikut bersama mereka. Dengan syarat Nyasu tidak boleh berbuat nakal lagi. Nyasu pun berjanji ia tidak akan berbuat seperti itu, karena bukan anggota tim Rocket lagi. Dengan demikian mereka pun melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan Nyasu mencoba menarik hati dengan cara memuji mereka semua. Mula-mula dari Satoshi yang ia katakan sangat hebat dan kuat. Berikutnya Iris yang Nyasu bilang sangat serasi dengan Pokemonnya. Serta Dan yang masakannya sangat lezat. Tiba-tiba Exo melihat ada kabel yang berkilauan. Namun begitu Exo mendekatinya, muncul Scrafty yang menculiknya. Satoshi dan kawan-kawan langsung mengejar Scrafty yang menyembunyikan Exo di dalam kantungnya. Mereka mengejar hingga sampai ke rumah Scrafty. Saat hendak masuk ke sana, Nyasu mencegah mereka. Karena baru saja ia mendengar Scrafty itu mengancam bahwa akan melukai Exo semisal mereka berani mendekat. Satoshi tetap saja maju, tapi lagi-lagi Nyasu mengingatkan. Scrafty itu serius dengan perkataannya dan menyarankan sebaiknya mereka menunggu hingga keadaan sedikit lebih tenang. Sementara itu di dalam rumah, Scrafty mengeluarkan Exo dari dalam kantungnya. Tapi tiba-tiba saja Exo melancarkan Dragon Rage. Scrafty sangat marah sekali seperti ingin melukai Exo. Semuanya semakin khawatir dengan keadaan Exo. Di saat itulah Nyasu menawarkan dirinya untuk menyelesaikan masalah ini. Nyasu akan mencoba bernegosiasi dengan Pokemon itu, karena hanya Nyasu yang mengerti bahasa Pokemon. Maka tugas ini cocok untuknya. Nyasu pun memanggil Scrafty dan meyakinkan ia tidak berbahaya sama sekali. Tak lama kemudian Nyasu pun melaporkan bahwa Scrafty itu hanya akan mengembalikan Exo kalau ada yang menggantikannya bertarung. Satoshi dan kawan-kawan tidak sepenuhnya percaya dengan Pokemon yang kasar itu. Maka mereka mengupayakan hal lain agar bisa merebut Exo. Akhirnya Nyasu menemui Scrafty lagi, mencoba memastikan keadaan Exo, sekalian menanyakan Pokemon apa yang harus mereka lawan. Tapi Scrafty tidak mau memberikan jawabannya. Sementara Satoshi melihat lewat belakang dan menyadari ada jendela yang bisa digunakan untuk kabur. Mereka pun kembali berdiskusi guna menyelamatkan Exo. Rencananya nanti Nyasu dan Scraggy yang akan mengalihkan perhatian Scrafty. Sementara Satoshi dan kawan-kawan akan menyelinap lewat belakang. Sebagai tenaga tambahan, Satoshi mengeluarkan Snippy. Tapi karena salah paham, ia pun langsung menyerang Nyasu. Beralih ke tim Rocket yang berada di stasiun Nimbasa City.
Mereka men-scan jadwal keberangkatan kereta, dan setelah memastikan tidak ada yang akan lewat, tim Rocket menanam sebuah device di bawah tanah. Nyasu kembali menemui Scrafty dan menyampaikan ia sudah membawakan Pokemon yang akan menggantikannya bertarung. Selagi Scrafty mengajari move terbaru untuk Scraggy, Nyasu memberi sinyal kepada Satoshi sekarang waktu yang tepat untuk menyelamatkan Exo. Maka Satoshi merintahkan Pinewave untuk menarik Exo. Kemudian Nyasu pura-pura panik sehingga ia bisa melarikan diri. Barulah Scrafty menyadari ia telah ditipu. Namun setelah itu datang Pikachu melumpuhkannya. Mereka pun merayakan keberhasilan menyelamatkan Exo. Tapi tak berselang lama datang Scrafty yang menantang mereka bertarung. Kalau semisal ia menang, maka mereka harus membantunya. Satoshi memang telah menunggu momen ini dan mengeluarkan Tepik yang akan menghadapi Scrafty. Scrafty memulai dengan headbutt, berhasil menghindar. Tepik membalas dengan tackle. Scrafty melancarkan high jump kick tapi ternyata luput. Tepik langsung melancarkan Ember, tapi Scrafty masih bisa mengeluarkan Focus Blast. Tepik juga mampu mengcounternya dengan Flame Charge. Dengan begitu, Scrafty pun dapat dikalahkan. Setelah kekalahannya, Scrafty itu menangis ketakutan. Ia pun menceritakan bahwa sarangnya telah direbut oleh Pokemon yang sangat kuat. Scrafty mencoba meminta bantuan para Pokemon, tapi tak ada satupun yang mau menolongnya. Kalau begitu, tidak ada cara selain membantu Pokemon yang sedang kesusahan. Singkat cerita, Scrafty membawa mereka ke sarangnya, di mana Mandibuzz yang telah mengambil alih tempat itu. Scrafty mencoba melakukan perlawanan, namun hanya dalam sekejap ia langsung dikalahkan. Tidak terima karena Pokemon evolusinya dikalahkan, maka Scraggy yang akan membalaskan kekalahannya. Di tengah pertarungan, Scraggy mempelajari move yang diajarkan Scrafty sebelumnya, yaitu High Jump Kick. Berkat move itu, ia berhasil mengalahkan Mandibuzz. Sekarang giliran Mandibuzz yang menangis. Ternyata ia juga diusir dari sarangnya karena kedapatan mencuri makanan. Nyasu pun menjadi juru bicaranya agar Mandibuzz itu mendapat ampunan dari kawanannya. Setelah semuanya selesai, mereka pun melanjutkan perjalanan. Iris tiba-tiba melempar Pokeball guna menangkap Nyasu. Nyasu untungnya bisa membebaskan diri dan menegaskan ia tidak mau ditangkap siapapun. Purloin mengintai Tranquill yang membawa Berry. Setelah kepergian Pokemon itu, Purloin menyelinap ke dalam sarang dan memakan Berry. Tapi tindakannya itu diketahui Tranquill yang langsung mengejar-ngejarnya. Beruntung Purloin yang bergerak dengan kecepatan tinggi bisa kabur dari Pokemon-Pokemon itu. Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan ditemani Nyasu yang kini bergabung bersama mereka. Nyasu mengakui semenjak berpetualang dengan mereka, hatinya kini berubah menjadi baik. Pikachu masih belum percaya dengan Nyasu yang jahat itu. Namun Satoshi menasehati bahwa Nyasu itu sekarang adalah teman mereka juga. Nyasu sangat terharu dengan perkataan Satoshi barusan, sampai kemudian Purloin menabraknya. Pada saat itu juga Nyasu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Menyadari Nyasu itu mudah dimanipulasi, Purloin pun menjelaskan bahwa ia sedang dikejar-kejar dan memperingatkan untuk tidak terlena dengan Pokemon itu. Tapi Nyasu yang sudah dimabuk cinta tidak memperdulikannya. Sesaat kemudian muncul gerombolan Tranquill yang mengincar Purloin. Secara bersamaan mereka melancarkan gas. Guna mengatasinya, Satoshi mengeluarkan Oshawott untuk mengkombo Water Gun dan Pikachu Thunderbolt. Tranquill yang kalah memilih melarikan diri. Purloin yang hendak kabur dicegah oleh Nyasu. Berkat Nyasulah Purloin bisa diselamatkan. Namun Purloin juga menggunakan pesonanya untuk memikat Oshawott yang ada di dekatnya. Akibatnya terjadi pertengkaran antar Nyasu dan Oshawott demi memperebutkan Pokemon yang mereka sukai. Purloin lalu menjelaskan kembali bahwa Tranquill itu mengincarnya karena salah mengira dirinya sebagai pencuri. Namun Dan tidak percaya karena Pokemon itu tidak akan menyerang kalau tidak diganggu lebih dulu. Satoshi juga mulai curiga karena mungkin Purloin yang salah.
Oshawott langsung melancarkan water gun ke arah mereka berdua, yang menyebabkan Barry berhamburan dari dalam tas Satoshi. Iris pun paham mengapa Nyasu dan Oshawott begitu membela Purloin karena Pokemon itu sangatlah imut, dan berulang kali mengingatkan untuk tidak tertipu dengan penampilan Pokemon itu. Iris memutuskan ia akan menangkap Purloin. Begitu Pokeball dilemparkan, Nyasu menangkisnya, menyebabkan ia yang masuk ke dalamnya. Hampir saja Nyasu terjebak di dalam Pokeball. Nyasu mengatakan tidak ada yang boleh memiliki Purloin selain dirinya. Sekali lagi terjadi persaingan antar Nyasu dan Oshawott demi memperebutkan hati Purloin. Sampai-sampai keduanya pingsan saking imutnya Pokemon itu. Di sisi lain, Purloin berencana mencuri Barry yang ada di dalam tas. Purloin bilang bahwa temannya terjebak di dalam sebuah gua, selagi yang lainnya pergi untuk membantu Purloin. Dan memutuskan untuk tetap tinggal karena masih belum percaya sepenuhnya dengan Purloin. Tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang gadis yang menanyakan apakah Dan pernah melihat Purloin di sekitar sini. Singkat cerita, Purloin membawa mereka ke tempat yang dimaksud. Karena kasihan, Purloin menyarankan Satoshi untuk meninggalkan tas di bawah. Tapi Satoshi baik-baik saja dan tetap akan membawanya. Setibanya di dalam gua, Purloin menggiring mereka ke lubang yang kecil, sehingga Satoshi terpaksa menyerahkan tasnya kepada Nyasu. Karena takut akan menghambat perjalanan, tiba di area yang lebih luas. Purloin mengatakan temannya terkubur di bawah sana. Purloin pun menyarankan mereka untuk meninggalkan tas sebelum turun ke bawah. Satoshi dan yang lainnya pun turun. Tapi begitu menengok ke atas, Purloin mengatakan ia tidak membutuhkan mereka lagi karena sudah mendapat apa yang ia mau. Sesaat setelahnya, Satoshi dan kawan-kawan pun terjatuh ke bawah. Di saat itu muncul Dan membawa Misa yang merupakan trainer Purloin. Purloin masih marah dengan Misa yang tega meninggalkannya. Misa menjelaskan ia sama sekali tidak meninggalkannya. Pada saat itu Misa masih di rumah sakit dan belum bisa pulang ke rumah. Namun sepulangnya Misa tidak menemukan Purloin dimanapun. Purloin tidak percaya dengan cerita itu. Tapi Misa mengatakan dengan sejujurnya, keadaan semakin bertambah buruk ketika tanah yang dipijak Satoshi dan kawan-kawan mulai tenggelam. Dan Misa mencoba menyelamatkan dengan bermodalkan tali. Tapi karena beban yang terlalu berat, mereka pun terperosok masuk ke dalam juga. Purloin berniat membantu, tapi Misa mencegahnya. Sebagai bentuk permintaan maafnya, maka Purloin boleh meninggalkannya. Sambil mengingat momen kebersamaan dengan Misa, Purloin pun meninggalkan gua tersebut. Satoshi dan kawan-kawan mengeluarkan para Pokemon untuk menarik mereka dari atas. Akan tetapi belum cukup melawan arus tanah yang semakin menenggelamkan mereka. Di saat yang menegangkan, muncul Tranquil yang mengangkat Satoshi dan kawan-kawan. Ternyata Purloin lah yang memanggil mereka semua ke sini. Nyasu dan Oshawott semakin terpesona dengan Purloin. Nyasu menjelaskan bahwa Purloin berjuang sekuat tenaga agar Tranquil mau mempercayainya. Semua pun berterima kasih kepada Purloin dan Tranquil yang telah menyelamatkan mereka. Sebelum berpisah, Nyasu dan Oshawott menyatakan perasaan mereka. Yang mengejutkan ternyata Purloin itu berjenis kelamin jantan, sehingga sia-sialah semua pertengkaran yang pernah mereka berdua lakukan.